Oke, selamat sejahtera buat kita semua. Kembali lagi kita masuk kuliah kita. Kemarin kita sudah membahas tentang teori klasifikasi gaya ya, jenis-jenis gaya. Ada gaya otot, gaya pegas, gaya gesek, mesin, magnet, listrik, dan lain-lain. Bukan dan lain-lain sih, dan hanya itu saja. Ada juga tentang sebelumnya kita bahas rumus hukum gaya atau hukum gaya Newton 1, 2, dan 3 di pertemuan pertama. Sekarang kita tentang perhitungannya, tentang gaya. Kita tahu kalau gaya itu ada rumusnya itu F M kali G atau F M kali A, tergantung itu mau dikali dengan gaya atau dikali dengan percepatan. G itu gaya, A itu percepatan. Kalau G itu ketetapannya bisa 9,8 atau 10, tergantung soalnya dituliskan gaya gravitasinya 10 atau 9,8. Biasanya kalau tidak ditulis 10 berarti G-nya itu 9,8. Ini adalah salah satu contoh, masih contoh sederhana gaya, tentang contoh gaya. Kemarin kan kita belajar teorinya, kita belajar perhitungannya. Seorang anak mendorong benda dengan gaya 50 Newton. Sehingga, ini kita buat 5 saja, biar nggak susah ngitungnya. Contoh soal, kita nggak usah ribet-ribet. Sehingga benda tersebut bergerak dengan kecepatan tertentu. Bila massa benda tersebut 5 kg, hitunglah percepatan benda tersebut. Gaya sudah ditentukan, massa yang ditentukan, hitung percepatannya. Oke, jadi sudah diketahui itu F-nya ya. F-nya 50 Newton. Dan massanya M sama dengan 5 kg. Ditanya itu A, percepatannya. Penyelesaiannya, jadi saya bilang tadi kan rumus F itu ada M dikali A atau M dikali G, tergantung soalnya itu tentang percepatan atau tentang gravitasi. Di sini kan rumusnya itu F sama dengan M dikali A. Dia ditanya A. Kalau ditanya A berarti A sama dengan F dibagi M, gitu ya. Kalau masih sederhana ya, jadi semua bisa tahu lah ya. 50 dibagi 5. Jadi A-nya sama dengan 10 ya. 10 satuannya meter per sekon kuadrat. Masih sederhana ya. Ini salah satu rumus tentang gaya. Kalau katanya mendorong, seorang anak mendorong, berarti sini ada gaya gesek ya. Namanya mendorong ada sesuatu yang tergesek. Seperti itu ya. Ada gaya dorong dan ada yang ditimbulkan juga gaya gesek. Begitu ya. Kita lanjut ke soal kedua. Soal kedua, sepotong kapur yang masanya 20 gram jatuh bebas dengan ketinggian 10 meter. Ya, jatuh bebas. Berarti kecepatan awalnya 0 ya. Ini tidak ada dorongan ya. Ini jatuh bebas. Jadi kalau jatuh bebas, ingat berarti kecepatan awalnya itu 0. Ya, ketinggian 10 meter dari atas tanah. Jika gesekan antara kapur dengan udara diabaikan, G sama dengan 0 meter per sekon. Jadi gesekan kapur dengan udara diabaikan. Kecepatan kapur saat sampai di tanah adalah, ini soal juga tentang yang namanya gaya ya, gaya gravitasi ya. Dia jatuh ke bawah, tapi yang dihitung itu kecepatannya berapa. Kecepatan kapur sampai ke tanah itu berapa. Jadi rumusnya ini ada rumus, udah diketahui dulu ya. Diketahui itu apa yang diketahui? Masanya sama dengan 20 gram. 20 gram itu sama dengan 0,02 kilogram. Ini ya. Oke, jadi setelah massa apalagi diketahui? Ketinggian. Ketinggian itu H. Simpulkan H. Ketinggian 10 meter. Setelah itu gravitasi ya. Gravitasi di situ dibilang 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya
Yang ditanya itu kecepatan. Kecepatannya berapa sampai ke tanah. Ini rumusnya. Rumusnya itu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. Ini rumusnya ya. VT itu bisa bilang kecepatan akhir ya. V0 itu kecepatan awal. Tadi di sini dikatakan jatuh bebas, berarti kecepatan awalnya 0. Jadi VT kuadrat sama dengan 0 ditambah 2GH. Jadi VT kuadrat sama dengan 2GH. Begini ya. Jadi kalau kita hilangkan kuadratnya, VT sama dengan akar dari 2GH. Ini rumusnya ya. Ini rumusnya yang kita pakai. Jadi kita masukkan aja terus angka-angkanya. Jadi ini sama dengan 2GH itu ini akar 2 dikali G-nya berapa? G-nya 10. G-nya 10, H-nya berapa? H-nya juga 10. Sama dengan 2 kali 10 kali 10 sama dengan 200. Akar dari 200. Gitu ya. Ini bisa kita sederhanakan nggak? Bisa. Akar dari 200 ini bisa seperti ini ya. Kita pisahkan lagi ya. Jadinya 100 dikali 2. Gitu ya. Jadi sama dengan ini 100-nya bisa keluar ya. Kalau 100, akar 100 itu sama dengan 10. Jadi 10 akar 2 meter per sekon. Ini ya jawabannya ya. Jadi kecepatan kapur sampai ke tanah itu 10 akar 2 meter per sekon. Gitu ya. Oke, sekarang kita ke soal ketiga ya. Kita masuk ke soal ketiga. Salah satu contoh soal tentang gaya juga. Sebuah benda dijatuhkan dari ujung menara tanpa kecepatan awal. Sekali lagi di sini katanya tanpa kecepatan awal, berarti V0 sama dengan 0 ya. V awal, V0 atau artinya V awal itu sama dengan 0 ya. Setelah 2 detik benda sampai di tanah. Di sini dibuat gravitasinya sama G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Berapa tinggi menara? Oke, diketahui benda dijatuhkan ke menara tanpa kecepatan awal V0 sama 0. V0 sama dengan 0 meter per sekon ya. Setelah 2 detik benda sampai di tanah. Ini T, waktu 2 second. Terus G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya itu H atau ketinggian. Oke, kita jawab. Ada rumus juga. Untuk rumus-rumus ini kalian bisa lihat di video saya sebelumnya di mata kuliah fisika tentang GLB dan GLB, ada di YouTube itu materi kuliah untuk anak semester 1. Kalian bisa lihat situ ada penjelasan tentang GLB dan GLBB. Di situ ada rumus-rumus tentang case seperti ini juga. Kita langsung ke rumusnya aja ya. Ini rumusnya setelah diturunkan ya. Bukan rumus sebenarnya, ini rumus setelah diturunkan. Jadi V0 dikali T ditambah 1/2 G kali T kuadrat. Ini tanya H. V0 nya sama dengan 0 dikali 2, T nya 2 ditambah 1/2 dikali 10 dikali 2 kuadrat. Oke. Ini berapa? 0 kali 2 0 setengah. 2 kuadrat berarti ini 4.
4 kali 10 sama dengan 40. 40 kali setengah sama dengan 20. Hasilnya 20 meter. Oke. Sederhana ya. Nggak ribet-ribet ya. Tapi saya mau kalian juga belajar di rumah. Jadi nggak hanya dari sini saja, kalian coba pelajari, coba cari-cari soal fisika, dilatih lagi, dipelajari. Karena nanti kan beberapa soal ini kan bakal masuk di soal-soal UTS kita. Secepatnya kita bakal UTS ya. Soal terakhir, contoh soal terakhir itu ada sebuah mobil dengan massa 2000 kg bergerak naik pada jalan dengan kemiringan 30 derajat. Tentukan gaya pada mobil agar dapat bergerak lurus beraturan. Oke. Ini sama seperti soal awal tadi ya, tentang F kali M kali G. Gitu ya. Di sini ditulis nggak G-nya berapa? Enggak ya. Tapi kan kita tahu G itu ketetapannya 10 atau 9,8. Begitu ya. Jadi kalaupun nggak ditulis, kita tahu bahwa G itu 10 atau 9,8. Jadi massanya diketahui M-nya sama dengan 2000 kg. Setelah itu apa diketahui? Ada diketahui kemiringan. Wah, ini kemiringannya 30 derajat. Ini kemiringan ya, kemiringan 30 derajat. 30 derajat. Setelah itu G, walaupun nggak ditulis, kita tahu bahwa G itu kita buat 10 aja ya, kata tadi semua 10, kita buat 10 aja semua. Dari kita coba 10 semua, kita coba 10 juga. 10. Sudah? Ada lagi diketahui tidak? Ya. Yang ditanya sama dengan F, ditanya F. Rumus awal tadi kan F sama dengan M dikali A. Karena diketahui itu diketahui percepatan ya. Di sini di percepatan tidak ada ya percepatan ya, yang ada hanya kemiringan, percepatan tidak ada. Ada rumus kedua juga tentang gaya M dikali G. Sini kita pakai M kali G karena sini tidak ada disinggung dengan namanya percepatan, tapi disinggung dengan kemiringan jalannya gitu ya, kemiringan jalannya. Rumusnya bagaimana Pak? Gitu ya. Rumusnya sama dengan F sama dengan M dikali G sinus 30 derajat. Oke. M-nya berapa? 2000. G-nya 10. Sini sinus 30. Sinus 30 itu berapa? Ini enggak usah tulis langsung. Sinus 30 itu berapa? 0,5. Oke. Sinus 30 itu 0,5. Jadi totalnya berapa? 2000 kali 10 sama dengan 20.000 dikali 0,5 sama dengan 10.000. Sederhana ya. Oke, itu aja kuliah kita, contoh soalnya untuk mekanika teknik ini. Kita semuanya berhubungan yang namanya fisika ya di sini ya. Belajar lagi tentang fisika. Coba lihat video saya tentang GLB dan GLBB, itu juga salah satu soal-soal tentang gaya. Kita kemarin juga sudah belajar tentang hukum Newton 1, 2, dan 3. Sekian untuk hari ini. Oh iya, saya ingin tugas kalian supaya bukti kalian belajar. Jadi saya ingin kalian buat contoh-contoh soal juga tentang gaya-gaya ini, terus dikirim ke email saya andreas.sinohaji22@gmail.com. Saya ketik di WA.
paling lambat besok pukul 23.05 sudah dikumpul ke email saya. Tulis beberapa contoh-contoh soal di foto atau dibuat format PDF, kirim ke email saya. Boleh ketik, boleh tulis tangan, tapi lebih bagus kayak tulis tangan aja ya, karena kan kita kelihatan kayak itu menulis begitu ya. Itu saja, terima kasih.